Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita pada pertemuan kali ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita fikih ibadah, yang pada pertemuan kali ini kita masuk pada pelajaran yang ketiga, yaitu at-tayammum, tentang tayamum. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di buku kalian di halaman 25 disebutkan kita akan mempelajari apa yang diwajib dilakukan ketika telah datang waktu sholat dan tidak mendapatkan air. Jadi kalau ada orang sudah masuk waktu sholat ternyata dia tidak mendapatkan air untuk berwudu, bagaimana caranya untuk mensucikan dirinya. Yang kedua, makna tayamum dan tata caranya. Yang ketiga, syarat sahnya tayamum. Dan yang keempat, pembatal-pembatal tayamum. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum masuk pada arti tayamum, Ustadz akan jelaskan sedikit yang Ustadz ambilkan dari kitab Al-Wajiz fi fiqhi sunnah wal kitabil aziz, tentang makna as-sa'id. As-sa'id itu adalah debu atau yang dianggap sama dengan debu. Ya, di kitab Al-Wajiz ini dijelaskan, qala fi lisanil arab as-sa'idu al-ardu. Berkata pengarang kitab Lisanul Arab, as-sa'id, as-sa'id artinya adalah al-ard. As-sa'id, debu, itu artinya adalah tanah atau bumi. Wakila al-ardu at-tayyibah. Ada yang mengatakan maksudnya as-sa'id adalah tanah yang suci. Wakila huwa kullu turab tayyib. Dan ada juga yang mengatakan bahwanya setiap tanah yang suci maka itu dinamakan as-sa'id. Maka dalam Al-Quran dikatakan fatayammamu sa'idan thayyiba, maka hendaklah kalian bertayamum dengan debu yang suci. Qala Abu Ishaq as-sa'id wajhul ardi. Imam Abu Ishaq menjelaskan sa'id maksudnya adalah permukaan tanah atau permukaan bumi. Kemudian dijelaskan di lanjutannya, wa 'alal insani ayyadriba biyadayhi wajhal ardi wa la yubali akana fil maudi turabun aw lam yakun. Maka boleh bagi seseorang ketika dia tidak mendapati air, masuk waktu sholat, dia menepukkan kedua telapak tangannya ke permukaan bumi, ke permukaan tanah, dan dia tidak usah memikirkan apakah yang dia tepuk itu ada debunya atau tidak. Li'anna sa'id laisa huwa at-turab, karena sa'id itu sendiri bukan semata-mata debu, bukan. Innama huwa wajhul ardi. Akan tetapi yang namanya sa'id itu adalah permukaan bumi atau permukaan tanah. Turaban kana au ghairuhu, baik ada debunya maupun tidak. Qala, kemudian beliau juga mengatakan, walau anna ardon kanat kullaha sahran la turaba alaihi thumma daraba al-mutayammimu yadahu ala dhalika sahr lakana dhalika tahuran idza masaha bihi wajhahu. Beliau menjelaskan lebih lanjut bahwasannya seandainya ada tanah atau ada bumi yang seluruhnya itu berupa bebatuan, sohar,
yang sama sekali tidak ada debunya, kemudian dia menepukkan tangannya di atas batu tadi itu, karena seluruh bumi itu isinya batu, seandainya seperti itu ya. Kemudian dia menepukkan di atas bebatuan tadi itu, maka hal itu bisa mensucikan ketika dia bertayamum dengan hal itu. Ini sekilas mengenai arti debu yang kalian nanti akan mendapatkan di buku kalian ini. Sekarang kalian lihat apa makna tayamum. Di bagian bawah masih halaman 25 itu ada 3 pernyataan ya. Makna tayamum yang benar ini kita memilih salah satu dari pernyataan, menepukkan tangan ke tanah atau debu, kemudian mengusapkannya pada wajah dan telapak tangan, berjalan dengan kedua kaki di atas tanah yang suci, mengusap anggota-anggota wudhu, wajah, kedua tangan, kepala, dan kedua kaki dengan debu yang suci. Nah, ini makna yang benar yang mana? Makna yang benar adalah yang pertama. Yang pertama, menepukkan tangan ke tanah atau debu, kemudian mengusapkannya pada wajah dan telapak tangan. Jadi tayamum tata caranya berbeda dengan wudhu. Bukan yang paling bawah ini ya. Kalau yang bawah nanti kayak orang berwudhu tapi pakai debu atau yang dianggap seperti debu. Ya. Kemudian hukum tayamum sendiri di halaman berikutnya, halaman 26. Hukum tayamum. Tayamum diwajibkan ketika hendak sholat. Jadi orang ketika sudah mau bersiap untuk sholat, sudah masuk waktu sholat dan tidak mendapatkan air, atau dia tidak mampu menggunakan air. Dia tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu di sini mungkin karena sakit dia. Yang dengan sakit itu ketika dia terkena air malah sakitnya bertambah parah. Ini maksudnya tidak mampu menggunakan air. Allah SWT berfirman, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Lalu kamu tidak memperoleh air, jadi orang sudah masuk waktu sholat kemudian tidak mendapatkan air, maka di sini diperintahkan bertayamumlah dengan tanah yang baik, yang suci, yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka usaplah muka, wajah kita dan tangan, di sini maksudnya telapak tangan bukan seluruh tangan ya, dengan tanah tersebut. Dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Dijadikan untukku bumi sebagai masjid dan alat bersuci. Ya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana sih tata cara tayamum tersebut? Sebelum kita lanjutkan di buku tata cara tayamum masih di halaman 26, Ustadz bacakan sedikit kisahnya sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Ketika itu belum memahami apa tayamum, kejadian yang menimpa beliau mengatakan, qala ajnabtu falam usib ma. Aku mendapati diriku dalam kondisi junub. Junub adalah hal yang menyebabkan dia wajib mandi ketika masuk waktu sholat, ketika mau melaksanakan sholat. Kemudian beliau tidak mendapatkan air. Fatamakkatu fis sa'idi wa shallaitu. Kemudian aku berguling-guling di atas tanah ya. Kemudian setelah itu aku sholat. Karena beliau ketika itu berpikiran yang namanya junub itu kan harus mandi besar, dan ternyata ketika beliau junub itu tidak mendapatkan air, maka pikiran beliau sama, berarti saya harus kalau nggak ada air kan pakai debu, berarti aku harus guling-guling di atas debu. Setelah itu beliau melaksanakan sholat. Setelah selesai sholat baru
Fadzakartu dzalika lin-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala. Aku ceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah selesai melakukan tata cara tayamum yang dia sendiri masih bingung, maka beliau menceritakan kejadian itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka kemudian beliau bersabda, innama kana yakfika hakadha. Kata Rasulullah SAW, hendaknya engkau cukup melakukan yang seperti ini. Kemudian Rasulullah mencontohkan, wa daraban Nabi SAW bikaffaihi al-ardo. Maka Rasulullah SAW menepukkan dengan kedua telapak tangannya ke atas tanah, wa nafakha fihima. Kemudian beliau meniupkan kedua telapak tangan tersebut yang barusan ditepukkan ke tanah tadi itu, thumma masaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Kemudian Rasulullah mengusap wajahnya, kemudian setelah itu mengusap masing-masing telapak tangannya, yang kanan ke telapak tangan yang kiri ke telapak tangan yang kanan. Ini kejadian yang menimpa sahabat siapa? Ammar bin Yasir, dan ketika itu beliau belum memahami apa tayamum tersebut. Kemudian kita lihat tata cara tayamum dijelaskan di buku kalian. Ini ya, tata cara tayamum yang pertama, aku mengucapkan bismillah. Jadi ketika orang mau melakukan perbuatan yang baik, maka dimulai dengan bismillah, termasuk mau bertayamum, mau berwudu, mau makan, dan seterusnya. Perbuatan-perbuatan yang baik maka diawali dengan bismillah ini. Tata cara yang pertama adalah bismillah. Kemudian yang kedua, menepukkan kedua tangan. Tangan ini maksudnya kedua telapak tangan ya, ke tanah dengan satu kali tepukan saja. Udah gitu. Yang pertama bismillah, yang kedua menepukkan kedua telapak tangan ke tanah dengan sekali tepukan saja. Kemudian yang ketiganya mengusap wajah dengan kedua telapak tangan tadi itu. Kita usapkan kedua telapak tangan kita ke wajah kita sekali. Kemudian yang keempatnya, aku mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri bagian dalam. Jadi intinya kalau mengusap punggung telapak tangan itu, punggung itu yang bagian luarnya, yang kalau warnanya kulit kecoklatan ya berarti yang agak coklat-coklat itu, bukan yang warna yang putih di dalam, bukan. Yang keempat jadi mengusap punggung telapak tangan kanan dengan telapak tangan kiri bagian dalam. Kemudian yang terakhir, yang kelima, aku mengusap punggung telapak tangan kiriku dengan telapak tangan kananku bagian dalam. Jadi sebenarnya tata cara tayamum itu gampang sekali. Cuman kalau dipanjangin, tata caranya 1, 2, 3, 4, 5, seakan-akan susah, tapi kalau dipraktekkan insya Allah gampang. Jadi baca bismillah, ditelepukkan kedua tangannya ke tanah sekali tepukan. Boleh juga kalau dalam hadis tadi itu ditiup sebentar, kemudian baru diusapkan ke wajah. Kemudian telapak tangan kiri mengusap punggung telapak tangan kanan, dan seterusnya. Yang kelima, mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan bagian dalam. Ini tata cara tayamum. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk berikutnya, syarat-syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ada 3 di sini ya. Yang pertama harus berniat. Karena tayamum adalah ibadah, maka kalau orang beribadah tanpa niat maka tidak akan dapat pahala ibadah tersebut. Sebagaimana tayamum itu menggantikan wudu, ya, menggantikan wudu. Sebagaimana wudu wajib berniat, maka tayamum pun juga harus berniat. Kemudian yang kedua, ada tanah atau debu yang suci. Nah, tadi sudah saya jelaskan apa makna as-sa'id. As-sa'id bisa tanah atau debu. Entah nanti permukaan buminya itu ada debunya atau tidak,
Intinya ketika kita menepukkan kedua telapak tangan kita ke bumi, maka itu sudah bisa, asalkan tempat itu suci atau bersih. Kemudian yang ketiga, tidak mampu menggunakan air. Tidak mampu menggunakan air. Ini contoh ketidakmampuan, ini kalian bisa lihat di bawah contoh-contoh ketidakmampuan dalam menggunakan air. Yang pertama, apabila kamu berada di suatu tempat seperti hutan, padang pasir dan tidak mendapatkan air. Ini maksudnya tidak mampu menggunakan air. Kemudian yang kedua, apabila kamu sedang dalam perjalanan dan air yang dibawa hanya sedikit, itu pun cukup untuk minum, maka itu sudah dikatakan tidak mampu menggunakan air walaupun ada air. Kalau kalian gunakan air itu untuk wudhu, kemudian kalian malah kehausan, maka justru tidak diperbolehkan. Kalian gunakan air itu untuk minum, adapun wudhu digantikan dengan tayamum. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pembatal tayamum. Ya. Untuk di dialog halaman 28 nanti bisa kalian simpulkan sendiri. Ustadz bacakan aja yang pembatal tayamum dari kitab Al-Wajiz. Di sini nawaqiduhu, pembatal tayamum. Yunqadu tayammumu ma yunqadul wudu. Yanqidu tayammumu ma yunqidul wudu. Yang membatalkan tayamum itu sama dengan hal-hal yang membatalkan wudu. Wa yanquduhu aidan wujudul ma liman faqudahu au faqidahu. Dan termasuk pembatal tayamum itu adalah adanya air bagi orang yang awal mulanya tidak mendapatkan air, kemudian setelah itu mendapatkan, maka ketika itu maka tayamum yang sudah dilakukan menjadi batal. Wal qudratu ala istimalihi liman ajiza anhu. Demikian pula orang yang sudah mampu menggunakan air bagi yang orang sebelumnya tidak mampu menggunakan air. Wa ma madha min salatihi fa sahihun la talzimuhu i'adatuhu. Dan adapun kalau orang itu ternyata dia sudah selesai sholat, dia sebelumnya tayamum sudah selesai sholat, dari tayamumnya tersebut kemudian setelah selesai sholat baru mendapatkan air, maka sholatnya sudah benar, tidak perlu dia mengulang sholat. Hal ini sebagaimana pernah disebutkan dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, kharaja rajulani fi safarin. Ada dua orang sedang melakukan safar. Fa khadaratis shalah wa laisa ma'ahuma ma. Kemudian masuklah waktu salat, padahal keduanya tidak mendapatkan air. Fa tayammama sa'idan thayyiban fa shallaya. Maka keduanya bertayamum dengan debu yang suci kemudian salat. Tsumma wajada al-ma'a fil waqti. Kemudian setelah selesai sholat, keduanya ternyata mendapatkan air. Dua orang tersebut langsung mendapatkan air ketika selesai sholatnya. Fa'ada ahaduhuma al-wudu was-sholata wa lam ya'ud al-akhar. Maka salah satu dari keduanya tadi itu, maka dia segera berwudu, ya. Dia mengulang berwudu kemudian sholat lagi. Adapun yang satunya itu dia tidak mengulang, tidak berwudu dan tidak sholat lagi. Thumma ataya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara dzalika lahu. Kemudian dua orang tadi itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan kejadian itu kepada beliau. Faqala lil ladzi lam ya'id asabta as-sunnah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada salah seorang yang dia tidak mengulang wudhu dan sholatnya. Kata Rasulullah, asabta as-sunnah, engkau telah mencocoki sunnah. Berarti nggak perlu nggak perlu berwudhu dan tidak perlu mengulang sholat. Wa ajza'atka sholatuka, dan sholatmu sudah mencukupimu, nggak perlu diulang.
Wa qala lil ladzi tawaddaa wa a'ada lakal ajr marrataini. Dan Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang mengulang wudhu dan sholatnya, maka Rasulullah mengatakan apa? Lakal ajr marrataini, engkau mendapatkan dua pahala. Engkau mendapatkan dua pahala. Jadi kalau seandainya ada kejadian seperti itu, maka bisa ada pilihan, berarti ya, ada pilihan, bisa mengulang wudhunya kemudian sholat, atau tidak perlu mengulang wudhu dan sholatnya, karena itu sudah mencocoki sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Adapun bagi orang yang dia menginginkan untuk berwudhu dan sholat lagi, maka tidak masalah, karena Rasulullah SAW pun mengatakan lakal ajr marrataini, engkau mendapatkan dua pahala. Hadis ini hadis sahih, riwayat Abu Dawud, kemudian Imam Nasai dan yang lainnya. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustaz sampaikan berkaitan dengan masalah tayamum. Tadi bisa kalian ingat-ingat kembali apa makna tayamum. Kemudian sebelumnya tadi Ustaz jelaskan juga debu maksudnya apa, debu itu. Kemudian hukum tayamum sendiri itu wajib ketika hendak sholat dan tidak mendapati air atau tidak mampu menggunakan air. Kemudian tata caranya tadi ada 5 tadi ya, mengucapkan bismillah, menepukkan kedua telapak tangan ke tanah sekali saja tepukan, kemudian mengusap wajah dengan kedua telapak tangan tersebut, mengusap punggung telapak tangan dengan telapak tangan kiri bagian dalam, dan yang kelimanya mengusap punggung telapak tangan kiri dengan telapak tangan kanan bagian dalam. Syarat-syaratnya tadi ada 3, niat, ada tanah atau debu yang suci, kemudian tidak mampu menggunakan air, kemudian pembatal-pembatalnya sama dengan pembatal-pembatal wudhu, kemudian ditambah dengan adanya air. Kalau ketemu air maka tayamumnya menjadi batal. Ini ketika apa? Belum selesai sholat ya. Kemudian juga orang yang awalnya tidak bisa menggunakan air, kemudian dia ternyata telah mampu menggunakan air. Kemudian latihan-latihan yang halaman 29 sampai 30 bisa kalian kerjakan. Kemudian ketika sudah selesai kalian bisa japri ke nomor Ustadz. Anak-anakku sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.